Laga Timnas Indonesia versus Bahrain semakin dekat, Erick Thohir kembali tinjau kesiapan rumput GBK. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir kembali meninjau kesiapan rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta sebelum digunakan untuk pertandingan Timnas Indonesia. Sejak November 2024, Timnas Indonesia tidak menggunakan SUGBK untuk menggelar laga internasional. Pada Asian Cup 2024 lalu, skuad Garuda memilih menggunakan Stadion Manahan, Solo sebagai home base selama fase grup. Setelah itu, tidak ada agenda yang melibatkan Timnas Indonesia dalam jangka waktu lama. Agenda terdekat bakal tersaji pada 25 Maret 2025 saat Timnas Indonesia menantang Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di luar event Timnas Indonesia, tak ada pertandingan Liga 1 yang digelar di GBK sejak November 2024. Mengingat lamanya waktu jeda, pengelola stadion atau PPK GBK langsung melakukan perawatan rumput. Lestarindo Soccerfield langsung ditunjuk untuk menangani rumput GBK. Sebelumnya, Lestarindo jadi aktor di balik kemegahan rumput GBK saat Timnas Indonesia menantang Argentina pada Juni 2023 lalu. Sebulan sebelum laga lawan Bahrain digelar, Erick Thohir langsung bergerak cepat. Erick Thohir datang untuk memantau kesiapan rumput GBK. Pria 54 tahun tersebut tidak datang sendiri. Orang nomor 1 di PSSI tersebut juga ditemani oleh Wamen Sesnek, Juri Ardiantoro dan Dirut PPK GBK, Adi Kusumo. Dirinya ingin memastikan bahwa rumput GBK siap digunakan untuk laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Laga tersebut bakal jadi salah satu penentu kelolosan skuad Garuda ke ajang Piala Dunia 2026. Tentu, rumput terbaik harus disajikan agar tim asuhan Patrick Kluivert dapat mengeluarkan seluruh kemampuannya di lapangan. Erick Thohir mengapresiasi pihak Lestarindo Soccerfield yang sudah bekerja keras untuk melakukan perawatan intensif atas rumput GBK. Dirinya berharap bahwa Timnas Indonesia bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya di rumput baru GBK. Bek Timnas Indonesia Kelvin Verdonk mengaku penasaran skuad Garuda dilatih oleh sosok legenda Timnas Belanda Patrick Kluivert. Patrick Kluivert memang secara resmi diperkenalkan PSSI sebagai pelatih baru Timnas Indonesia pada 12 Januari 2025 lalu. Dengan diperkenalkannya mantan penyerang Barcelona tersebut, Timnas Indonesia bakal ditukangi Patrick Kluivert. Patrick Kluivert ditunjuk menjadi pelatih setelah PSSI memecat Shin Tae-yong pada 6 Januari 2025 lalu. Jelang pertemuan ini, Verdonk mengaku belum berbicara dengan Tom Haye. Pemain berusia 27 tahun tersebut mengaku akan berbicara dengan Tom Haye dan berbicara Timnas Indonesia kemungkinan setelah pertandingan. Saya belum berbicara dengannya, Tom Haye, minggu ini, ujar Kelvin Verdonk sebagaimana dikutip bolasport.com dari media Belanda Forza NEC, Sabtu, 15 Februari 2025. Itu akan terjadi setelah pertandingan, ucapnya. Saat ditanya tentang Patrick Kluivert yang bakal menukangi Timnas Indonesia pada Maret mendatang. Mantan pemain Feyenoord tersebut mengaku penasaran dengan pelatih berusia 48 tahun tersebut. Apalagi Kluivert juga termasuk pemain legenda yang pernah membela Ajax Amsterdam, AC Milan, dan Barcelona. Patrick Kluivert merupakan sosok yang memiliki rekam jejak bagus, bahkan berhasil membawa gelar Liga Champions juga. Untuk itu, Verdonk mengaku penasaran Timnas Indonesia dilatih Patrick Kluivert. Pemain yang pernah dilatih oleh Der Kuip dan Robin van Persie di Feyenoord itu mengaku penasaran dengan Patrick Kluivert. Akan tetapi, sebenarnya dalam sepak bola hal seperti ini sudah terbiasa terjadi. Untuk itu, ada rasa penasaran, tetapi sebenarnya biasa saja. Saya sangat penasaran, kata Verdonk. Dia pemain besar, tetapi dalam sepak bola Anda terbiasa dengan itu, jelasnya. Di Feyenoord saya bermain dengan Der Kuip dan Robin van Persie. Saya tidak pernah benar-benar berpikir, wow, saya bermain dengan mereka. Mungkin itu akan terjadi nanti saat saya lebih tua, tuturnya. Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen bermain sebagai starter di posisi gelandang saat membela klubnya FC Dender ketika kalah 2-3 dari Leuven di Liga Belgia.
Dender kalah dramatis 2-3 dari Leuven pada pertandingan Liga Belgia di Stadion King Power den Dreef, Heverlee, Sabtu 15 Februari malam waktu Indonesia Barat. Ragnar bermain sebagai starter dalam pertandingan ini dengan menempati posisi gelandang dalam formasi 3-5-2. Pemain timnas Indonesia itu bermain selama 85 menit sebelum digantikan Noah Mbamba. Sayangnya pada pertandingan ini Dender kalah 2-3 dari Leuven. Padahal Dender sempat 2 kali unggul. Dender berhasil unggul 1-0 pada menit ke-9 lewat gol Mohamed Berte. Tapi kemudian Leuven berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol Hasan Kurucay pada menit ke-30. Kemudian Dender kembali unggul lagi 2-1 lewat gol David Rencar pada menit ke-39. Lalu Leuven berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui gol yang dicetak Sjeppe Schrijvers melalui eksekusi penalti pada menit ke-89. Sayangnya, Dender harus kalah dramatis 2-3 setelah tuan rumah mencetak gol pada menit ke-92 lewat Jovan Mijatovic. Kekalahan ini membuat Dender harus turun ke posisi ke-10 dengan mengemas 31 poin dari 26 pertandingan yang dijalani. Sedangkan bagi Leuven kemenangan ini membuat mereka naik ke posisi ke-9 klasemen Liga Belgia dengan mengoleksi 32 poin. Pemain timnas Indonesia Ula Romeni main saat Oxford United kalah 0-2 dari Portsmouth FC pada pertandingan Championship di Stadion Tekasam, Oxford, Sabtu 15 Februari malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan Oxford versus Portsmouth berlangsung ketat. Babak pertama berakhir dengan skor 0-0 setelah kedua tim tidak mampu memanfaatkan sejumlah peluang yang didapat. Sejak awal babak kedua Portsmouth langsung menggebrak lewat gol cepat pada menit ke-47 melalui Andre Dozzell usai memanfaatkan umpan Robert Atkinson. Pada menit ke-66 Oxford memasukkan 3 pemain sekaligus, salah satunya Ula Romeni untuk menggantikan Thomas Harris. Namun hingga menit ke-90 Oxford tidak mampu juga untuk membobol gawang Portsmouth. Sebaliknya, Portsmouth justru berhasil menambah keunggulan pada menit ke-94 melalui gol Mark O'Mahony. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Oxford kalah 0-2 dari Portsmouth. Kekalahan ini membuat Oxford belum mampu keluar dari periode negatif dengan 5 laga terakhir tanpa kemenangan. Hasil negatif ini juga membuat Oxford tetap di posisi ke-16 klasemen Championship dengan mengemas 38 poin. Sedangkan, Portsmouth tetap di posisi ke-18 dengan mengoleksi 36 poin dari 33 pertandingan yang dijalani. Pada pertandingan selanjutnya Oxford akan menghadapi West Bromwich Albion pada 22 Februari mendatang. Yokohama Marinos gagal meraih kemenangan pada laga pertama J1 League 2025 setelah ditahan imbang Albirex Niigata 1-1 di Stadion Nissan, Yokohama, Sabtu 15 Februari. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh gagal melakoni debut di laga ini. Meski masuk skuad Marinos, namun Sandy Walsh tidak dimainkan pelatih Marinos Steve Holland. Marinos yang lebih diunggulkan atas Niigata bermain di bawah tekanan tim tamu di babak pertama. Hayato Inamura nyaris membawa Niigata unggul menit ke-13, namun sundulannya masih tipis di sisi kiri gawang Marinos. Pada menit ke-26, Niigata akhirnya mencetak gol melalui Shusuke Ota. Menerima umpan apik dari Kento Hashimoto, Ota berhasil lolos jebakan offside dan melepaskan tendangan kaki kiri yang menjebol gawang Marinos. Skor 1-0 untuk Niigata bertahan hingga akhir babak pertama. Di awal babak kedua permainan Marinos tidak berkembang. Kiper Marinos, Park Il-gyu, bahkan harus melakukan 3 penyelamatan beruntun untuk mencegah gawang Marinos kembali kebobolan pada menit ke-55. Marinos baru mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-77. Tuan rumah mendapat tendangan penalti yang dieksekusi dengan sempurna oleh kapten tim Anderson Lopez. Lopez yang merupakan top skor J1 League 2 musim terakhir hampir membawa Marinos unggul 2-1 pada menit ke-80. Namun, tendangannya masih mampu diblok. Di sisa laga, Marinos dan Niigata sama-sama memiliki peluang. Namun, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Skor imbang 1-1 bertahan hingga akhir laga. Reaksi takjub ditunjukkan bintang timnas Indonesia, Mees Hilgers, usai melakoni laga FC Twente versus Bodo Glimt di Liga Eropa 2024 hingga 2025.
Dia terpukau dengan atmosfer yang tersaji. Mees Hilgers yang memperkuat FC Twente sendiri diketahui sukses meraih kemenangan atas Bodo Glimt di leg pertama playoff Liga Eropa 2024 hingga 2025. Mees Hilgers mengaku takjub dengan atmosfer supporter yang memadati stadion. The Tukers julukan FC Twente, menang dramatis 2-1 saat menjamu Bodo Glimt di Stadion De Grolsvesten, Jumat 14 Februari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Hilgers dan kolega menang dramatis karena mendapat hadiah penalti di menit-menit akhir lewat gol yang dicetak Ricky van Wolfswinkel, 95. FC Twente mendapat dukungan penuh dari supporter yang didominasi anak-anak muda. Para supporter memadati stadion dan terus memberi dukungan penuh kepada Hilgers dan kolega sepanjang pertandingan. Itu benar-benar menyenangkan untuk dilihat, dan mereka benar-benar memberikan yang terbaik, kata Hilgers, dilansir dari YouTube Voetbal Premier, Minggu, 16 Februari 2025. Kamu bisa mendengar mereka selama pertandingan, dan terutama setelah pertandingan, sambungnya. Hilgers dibuat takjub dengan momen tersebut. Teriakan-teriakan yang menggema selama pertandingan membuatnya sangat senang. Ketika kamu mendekat dan melihat mereka begitu bersemangat, itu benar-benar momen yang menyenangkan, ucapnya. Di lapangan, kamu benar-benar bisa mendengar mereka berteriak, dan itu sangat menyenangkan. Dukungan seperti ini dari anak-anak muda benar-benar luar biasa, tambah Hilgers. Kendati menang, Hilgers CS tak boleh terlena karena masih harus memainkan leg kedua guna memastikan diri lolos ke 16 besar. Adapun laga leg kedua akan digelar di markas Bodo Glimt, Aspmyra Stadion, Norwegia pada Jumat 21 Februari 2025. Penyebab Shin Tae-yong resmi balik ke Indonesia pada 20 Februari 2025 akhirnya terungkap. Hal itu tidak ada kaitannya dengan timnas Indonesia apalagi PSSI. Shin diketahui kembali ke Korea Selatan pada 26 Januari 2025. Ia pulang sekira 2 minggu setelah dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI. Sebelum terbang, Shin berjanji untuk kembali ke Indonesia suatu saat nanti. Ternyata, janji itu akan ditepatinya dalam kurun kurang dari sebulan. Ya, Shin dan sang penerjemah Jeng Seok-seo akan kembali ke Indonesia pada 20 Februari 2025. Hal itu terungkap dalam tayangan live di akun Instagram Stibola Foundation. Dalam tayangan itu, JJ, sapaan akrab Jeng, mengaku kangen dengan Indonesia. Sementara, sang host atau pembawa acara, mengungkap akan ada event dengan ST Foundation pada 20 Februari 2025. Ini saya info ya J, jadi JJ akan ke Indonesia lagi tanggal 20 Februari, kata host acara itu, dikutip Sabtu, 15 Februari 2025. Ada agenda-agenda acara yang mungkin nanti juga kami akan ngobrol lebih dekat, ada mungkin juga program-program yang mungkin akan kami jalankan bareng Coach, ST, juga, imbuhnya. Shin memang memiliki yayasan yang akan bergerak untuk sepak bola di Indonesia. Ia mendirikan yayasan tersebut pada akhir 2024 atau hanya beberapa saat sebelum dipecat. Belum lagi, Shin memiliki Golden Visa yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Alhasil, ia bisa bolak-balik dan beraktivitas di Indonesia dengan leluasa. Patut dinanti apa saja yang akan dilakukan Shin di Indonesia. Termasuk, apakah pria berusia 54 tahun itu akan menonton laga timnas Indonesia pada Maret 2025 atau tidak.